Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Putri Lestari dari kelas Bisnis Internasional F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pasar modal. Apa yang dimaksud dengan pasar modal? Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal adalah pasar yang menjadi sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Sedangkan menurut Indonesia Stock Exchange atau IDX, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Terdapat 5 pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu emiten, kedua investor, ketiga penjamin emisi atau underwriter, yang keempat agen penjualan, dan yang kelima pialang atau broker. Emiten adalah perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Kemudian investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Penjamin emisi atau underwriter adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Kemudian agen penjualan adalah pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan, dan pialang atau broker adalah perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Terdapat 4 produk pasar modal. Yang pertama saham, kedua obligasi, ketiga reksadana, dan yang keempat derivatif. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Sedangkan obligasi adalah surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Dan yang terakhir derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut dengan underlying assets. Dua jenis saham yaitu yang pertama saham biasa atau common stock dan yang kedua saham preferen atau preferred stock. Saham biasa atau common stock hak klaimnya terakhir saat perusahaan likuidasi. Kemudian hak suara proporsional dalam RUPS mendapatkan dividen dan hak memesan efek terlebih dahulu. Sedangkan untuk saham preferen atau preferred stock, hak klaim diprioritaskan saat perusahaan likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, dividen jumlah tetap setiap tahun, dan memiliki opsi konversi ke saham biasa. Untuk keuntungan saham, yang pertama yaitu analisis fundamental, di mana kita dapat melihat kinerja keuangan perusahaan, dan yang kedua analisis teknikal, yaitu kita dapat melihat pola pergerakan saham. Sedangkan untuk resikonya, yang pertama yaitu capital loss, saat harga jual lebih rendah dari harga beli. Dan yang kedua risiko likuidasi, perusahaan yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Obligasi memiliki 2 jenis, yang pertama obligasi konvensional dan yang kedua obligasi syariah atau suku, yaitu efek syariah berupa bukti kepemilikan atas underlying asset. Untuk keuntungan obligasi, yang pertama yaitu mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Pada umumnya tingkat kupon atau fee atau nisbah ini berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI rate. Kemudian yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Dan yang ketiga, memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif. Sedangkan untuk resikonya, ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Reksadana memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang atau money market funds, yaitu
investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, yaitu investasi minimal 80% berbentuk obligasi. Yang ketiga, reksadana saham atau equity funds, yaitu investasi minimal 80% berbentuk saham. Dan yang keempat adalah reksadana campuran atau discretionary funds, yaitu campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Untuk keuntungan dari reksadana, yang pertama, kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Yang kedua, efisiensi waktu. Dan yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Sedangkan untuk resikonya, pertama, berkurangnya nilai NAB. Kemudian yang kedua, likuiditas, yaitu terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai, sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption. Dan yang ketiga, resiko wan prestasi. Satuan yang digunakan dalam investasi reksadana yaitu unit penyertaan atau UP. Cara menghitung UP adalah dana investasi dikurangi fee dibagi NAB atau nilai aktiva bersih. Seperti pada contoh kasus berikut, diketahui investor A membeli reksadana pada tanggal 1 April 2014 dengan dana investasi sebesar 100 juta rupiah dan dikenakan fee sebesar 0 rupiah. Diketahui NAB reksadana yang dibeli investor A tersebut adalah 1.250 rupiah. Berapakah unit penyertaan yang diperoleh investor A? Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Dana investasi yang dimiliki investor A sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan fee sebesar 0 rupiah, kemudian dibagi dengan nilai aktiva bersih atau NAB sebesar 1.250 rupiah, dan nantinya akan diperoleh unit penyertaan sebanyak 80.000 unit. Jenis-jenis pasar modal berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4, yaitu pasar primer atau primary market, pasar sekunder atau secondary market, pasar ketiga atau third market, dan pasar keempat atau fourth market. Pasar primer adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar modal. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC atau over the counter adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Dan yang terakhir, pasar keempat merupakan sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Fungsi dari pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi mempertemukan pihak yang kekurangan dana atau issuer dengan pihak yang kelebihan dana atau investor. Pihak-pihak yang kekurangan dana ini bisa jadi perusahaan, pemerintah, atau pihak lainnya. Sementara itu, pihak yang kelebihan dana bisa jadi perusahaan atau masyarakat umum. Sedangkan untuk fungsi keuangan, pasar modal dianggap sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Pemilik dana dapat memilih instrumen investasi sesuai karakteristiknya masing-masing. Dengan melakukan investasi, pemilik dana memiliki kesempatan untuk memperoleh imbalan atau return sesuai instrumen investasi yang dipilih. Beberapa peranan pasar modal yaitu yang pertama memberikan fasilitas transaksi saham dan surat berharga lain yang diperdagangkan, kemudian memberikan kesempatan pada investor, dalam hal ini masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan. Pasar modal memberikan peluang bagi perusahaan untuk pemenuhan keinginan para pemegang saham dengan kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang normal. Pasar modal juga memberikan kesempatan pada investor untuk menjual kembali surat berharga dan saham lainnya. Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian. Pasar modal mengurangi biaya transaksi dan informasi surat berharga, kemudian memberikan kesempatan para pemegang surat berharga untuk mendapatkan likuiditas dengan cara menjual surat berharganya kepada orang atau pihak lain.
Perkembangan pasar modal internasional ditandai dengan meningkatnya kegiatan lintas batas atau cross-border activities. Dalam era globalisasi, pola investasi bergeser dari investasi melalui Official Development Assistance atau ODA dan Foreign Direct Investment atau FDI ke pola portofolio investment. Kemudian internasionalisasi pasar modal menuntut adanya penegakan kepastian hukum yang lebih besar. Lahirnya produk-produk pasar modal yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan emiten dan investor, dan juga semakin terintegrasinya pasar modal dunia meningkatkan kerjasama internasional antar banyak negara, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Beberapa manfaat terintegrasinya pasar modal bagi negara berkembang meliputi meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan, meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestik, dan meningkatkan akses ke pasar internasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.